Renungan Awam Katolik Kamis 2 Juli 2026. Bacaan Injil dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengisahkan penyembuhan seorang lumpuh. Ketika orang itu dibawa kepada Yesus, hal pertama yang dilakukan Yesus bukanlah menyembuhkan kelumpuhan fisiknya, melainkan mengampuni dosanya. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa ia datang untuk menyembuhkan manusia secara utuh, jiwa, hati, dan tubuh. Pada masa itu, penyakit berat sering dianggap sebagai hukuman atas dosa. Akibatnya, orang sakit bukan hanya menanggung penderitaan fisik, tetapi juga beban batin, rasa malu, penolakan sosial, dan bahkan penghakiman dari lingkungan sekitarnya. Melihat iman mereka yang mengantar orang lumpuh itu, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Setelah itu Yesus menyembuhkan tubuhnya dan memerintahkannya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Mujizat ini menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa bukan hanya atas penyakit, tetapi juga atas dosa. Ia datang membawa pemulihan yang menyeluruh. Saudara-saudara terkasih, di sekitar kita masih banyak orang yang mengalami kelumpuhan dalam hidupnya. Ada yang menderita karena sakit, kesepian, kemiskinan, kegagalan, atau tekanan hidup. Tidak sedikit yang di tengah penderitaannya justru menerima penolakan, cibiran, atau penghakiman dari orang lain. Mereka membutuhkan kehadiran seseorang yang membawa harapan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi alter Christi, Kristus yang lain bagi sesama. Melalui perhatian, belas kasih, doa, kata-kata yang menguatkan, dan tindakan nyata, kita dapat menjadi sarana kasih Tuhan yang menghadirkan penghiburan dan harapan bagi mereka yang menderita. Marilah kita tidak menjadi orang yang menghakimi penderitaan sesama, melainkan menjadi tangan Tuhan yang mengangkat mereka agar kembali bangkit dan mengalami kasih-Nya. Satu tindakan, satu perbuatan kecil adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Jangan biarkan kebaikan, jangan biarkan perbuatan baik yang kecil terlewatkan oleh kita. Kita wujudkan kasih Kristus sehingga kita menjadi Kristus yang lain, penyelamat bagi yang lain.